Aku memiliki kartu debit dengan penghasilan tahunan 5 miliar rupiah yang kutitipkan pada ibuku. Ketika istriku mengalami kesulitan saat melahirkan dan butuh uang segera, ibuku justru berkata tidak punya uang. Aku langsung memblokir semua kartu itu malam itu juga. Keesokan harinya, ibuku terperangah. Sampai sekarang, setiap kali aku melewati koridor bangsal bersalin di rumah sakit provinsi, mencium aroma disinfektan yang bercampur dengan bau bubur hangat dari kantin, aku masih teringat jelas malam di mana hidupku berubah arah. Malam itu aku memahami sesuatu yang sepertinya sudah diketahui semua orang sejak lama. Hanya aku yang sengaja menutup mata. Ada orang yang kita sebut darah daging. Tetapi saat musibah datang, mereka lebih dingin daripada orang asing. Malam itu adalah akhir bulan Juli, cuaca panas tanpa angin, listrik di luar padam nyala karena badai sejak sore belum juga reda. Istriku, Lestari, sedang hamil 8 bulan. Kurang 3 minggu lagi menuju hari perkiraan lahir. Sepanjang hari itu ia terus mengeluh lelah. Aku bilang besok pagi akan izin kerja untuk mengantarnya periksa lagi. Tapi Lestari hanya tersenyum dan berkata mungkin karena si kecil terlalu banyak menendang jadi badannya pegal. Istriku memang selalu begitu, terbiasa menahan sakit, sesakit apapun jarang mengeluh. Aku hidup bersamanya selama 3 tahun, belum pernah melihatnya menuntut hal yang berlebihan dari suaminya. Sekitar pukul 3 pagi, aku sedang tidur ketika mendengar suara benturan pelan di kaki tempat tidur, seperti ada sesuatu yang jatuh ke lantai keramik. Saat membuka mata, aku melihat Lestari meringkuk. Satu tangan mencengkeram ujung selimut, satu tangan memegangi perutnya, wajahnya pucat pasi. Gelas air di meja nakas tumpah, meninggalkan bekas basah yang memanjang di bawah cahaya lampu tidur yang temaram. Ia menatapku, bibirnya gemetar. "Mas Kama, sakit sekali." Hanya 4 kata itu, tapi jantungku serasa diremas. Aku langsung bangkit, membantu istriku sambil menyalakan lampu besar. Begitu cahaya menerangi ruangan, aku melihat bercak merah gelap kecil di spray yang membuat punggungku merinding. Aku bukan dokter, tapi itu sudah cukup untuk membuatku paham bahwa semuanya tidak baik-baik saja. "Tenang ya, Mas antar kamu ke rumah sakit." Mulutku berkata begitu, tapi kedua tanganku sudah gemetar. Aku buru-buru mengambil jaket untuk kupakaikan pada istriku, melilitkan selendang tipis, lalu menggendongnya menuruni tangga. Rumah kontrakan kami berada di sebuah gang kecil di kota Yogyakarta. Malam itu sepi sekali, hanya terdengar gonggongan anjing dari kejauhan dan suara tetesan hujan dari atap seng ke halaman. Aku tidak sempat memesan taksi, jadi aku mendudukkan istriku di kursi belakang mobil tua pinjaman dari teman sekantorku. Mobil itu sudah beberapa hari kutitipkan di parkiran area kontrakan karena rencananya pagi ini akan kukembalikan. Saat itu aku hanya merasa beruntung belum sempat mengembalikannya. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Lestari mencengkeram pergelangan tanganku begitu erat hingga bekas kukunya membekas. Ia tidak menangis kencang, hanya terengah-engah, sesekali meringis kesakitan. Perempuan yang semakin tegar, saat benar-benar kesakitan, justru semakin membuat pria panik. Aku menyetir sambil terus mencoba mengajaknya bicara agar ia tetap sadar. "Sayang, lihat Mas, sebentar lagi sampai, tidak apa-apa." Lestari mengangguk sangat pelan, keringat membasahi dahinya. Beberapa saat kemudian, ia baru berkata dengan suara terputus-putus, "Apa anak kita baik-baik saja, Mas?" Tenggorokanku tercekat. Di saat seperti itu, hal pertama yang ia tanyakan masih tentang anak kami. Sesampainya di UGD Kebidanan, dokter jaga memeriksa dengan sangat cepat. Mereka mendorong Lestari ke dalam, memasang infus, memeriksa detak jantung janin, melakukan USG, dan memanggil bantuan. Aku berdiri di luar pintu, mendengar suara roda berangkar di lantai keramik membuat hatiku seperti terbakar. Kurang dari 15 menit kemudian, seorang dokter perempuan keluar, melepas maskernya. Suaranya terdengar tergesa-gesa tapi tetap tenang. "Keluarga pasien? Saya suaminya. Prematur, plasenta letak rendah, ada tanda-tanda pendarahan dan detak jantung janin melemah, harus segera dioperasi. Bapak tolong segera selesaikan administrasi uang muka untuk tindakan, kalau terlambat bisa berbahaya bagi ibu dan bayinya."
Aku memegang kertas yang diberikan dokter dengan pandangan kabur. Di sana tertulis jumlah uang muka awal sebesar 80 juta rupiah. Itu belum termasuk jika bayi harus dirawat di inkubator. Dan ibu perlu pemulihan tambahan yang biayanya bisa membengkak. Jumlah uang itu bagi orang luar adalah beban yang sangat besar. Karena selama 3 tahun menikah, aku hanya membiarkan semua orang tahu bahwa aku adalah pegawai kantor biasa di sebuah perusahaan keuangan. Dengan gaji bulanan sekitar 7 juta rupiah, cukup untuk hidup tapi tidak lebih. Hanya aku yang tahu bahwa itu adalah topeng yang kuciptakan sendiri. Sebenarnya, pekerjaan asliku di Jakarta adalah di divisi investasi sebuah konglomerat keuangan besar. Aku bukan direktur, juga bukan orang hebat seperti yang dibayangkan orang, tapi penghasilan tahunanku, gabungan dari gaji dan bonus, mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Uang sebanyak itu jika ada di tanganku, biaya rumah sakit malam itu bukanlah apa-apa. Masalahnya, 3 tahun lalu, di hari pernikahan kami, karena sebuah keputusan yang saat itu kuanggap sebagai wujud bakti, aku menyerahkan keempat kartu bankku untuk disimpan oleh ibuku. Aku masih ingat jelas saat menyerahkan dompet kain berwarna coklat itu padanya. Ibu mengambilnya, mengelus setiap kartu, lalu berkata setengah bercanda. Anak laki-laki sudah punya istri, uangnya harus tetap ibu yang pegang, nanti biar bisa ikut mengurus adik-adikmu. Saat itu aku hanya tersenyum. Kupikir ibu berkata begitu karena sayang. Kupikir biarlah ibu yang menyimpannya, jika butuh sesuatu aku tinggal minta. Selain menghindari pemborosan, itu juga membuat ibu senang, dan mencegah kerabat tahu aku punya uang lalu datang meminjam silih berganti. Aku sudah memikirkan segalanya untuk orang lain, tapi tidak pernah memikirkan jalan keluar untuk istri dan anakku sendiri. Ibu mertuaku, Bibi Ratna, tiba di rumah sakit hampir pukul 4 pagi, rambutnya acak-acakan, kakinya masih memakai sandal jepit beda warna. Begitu tiba, ia langsung bertanya dengan cemas, "Gimana, Nak? Lestari di mana?" Ketika mendengar aku bilang harus segera dioperasi, wajahnya langsung pucat. Melihat kertas uang muka di tanganku, ia tergagap. "Kok banyak sekali? Dari mana kita bisa dapat uang sebanyak ini secepatnya?" Aku meremas kertas itu hingga kusut. Aku tahu aku harus menelepon ibuku. Panggilan pertama berdering sangat lama sebelum diangkat. Di seberang sana, terdengar suara mengantuk bercampur kesal yang kukenal milik ibuku. "Tengah malam begini telepon ada apa, Kama?" "Bu, Lestari masuk rumah sakit, dokter bilang harus segera dioperasi. Aku butuh uang muka sekarang. Ibu bisa tolong antarkan kartu-kartu itu ke rumah sakit?" Seberang sana hening sejenak, sangat singkat. "Nang Riara." Saking singkatnya, jika aku tidak mengenal ibuku, mungkin aku akan mengira ia baru bangun dan belum mendengar dengan jelas. Tapi aku paham. Aku paham itu adalah jeda baginya untuk mempertimbangkan jawaban apa yang paling menguntungkan untuknya. Lalu ibu berkata, dengan suara yang begitu acuh tak acuh hingga membuatku menggigil, "Ibu sudah tidak punya uang lagi." Aku kira aku salah dengar. Apa kata ibu? Ibu bilang tidak ada uang. "Rumah ini, toko ini, banyak sekali pengeluaran. Kamu sudah besar, urus sendiri. Istrimu yang melahirkan, bukan ibu." Aku terdiam membeku. Koridor rumah sakit masih terang benderang. Orang-orang masih berlalu lalang dengan tergesa. Suara roda dorong pasien masih berdecit. Tapi saat itu, aku merasa semua suara di sekitarku lenyap. Aku memegang telepon dengan tangan yang dingin sekali. "Bu, aku tidak meminta. Aku mengambil uangku sendiri. Ibu hanya perlu membawakan kartunya ke sini." "Jangan bicara seperti itu. Uang yang sudah masuk ke tangan ibu ya ibu yang pegang. Lagi pula, besok Gilang harus bayar uang muka mobil. Ibu sedang menyisihkan untuknya, masa sekarang harus ditarik semua hanya karena urusan istrimu?" Aku tidak bisa berdiri tegak lagi, harus bersandar ke dinding. "Urusan istriku." Aku mendengar suaraku sendiri serak. "Lestari sedang terbaring di ruang operasi, Bu." Ibuku tidak mengubah nada bicaranya. "Rumah sakit manapun pasti bisa utang beberapa hari. Kamu ini terlalu berlebihan." Sudah malam. Ibu tidak mau kemana-mana. Setelah berkata begitu, ia menutup telepon. Aku menatap layar ponsel yang gelap dengan pikiran kosong.
Bibi Ratna yang berdiri di sampingku tidak mendengar jelas apa yang dikatakan di telepon, tapi melihat wajahku, ia langsung paham hasilnya. Ia memalingkan wajah, menyeka air mata. Ada orang yang menjadi ibu seumur hidupnya bekerja keras, hingga saat putrinya kesakitan melahirkan pun tidak punya cukup uang untuk menolong. Rasa sedih mereka tak perlu diucapkan untuk terlihat. Aku mendongak menatap pintu ruang operasi yang lampunya masih menyala merah. Dadaku sesak, bukan karena kekurangan uang, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku sadar telah salah menaruh kepercayaan. Di saku bajuku masih ada kunci kecil untuk membuka laci lemari kayu di rumah ibu, tempat ia biasa menyimpan dompet kain berisi keempat kartu itu. Aku ingat betul bagian depan kartu utamaku memiliki deretan angka akhir 688. Aku juga ingat lipatan di ujung dompet kain itu karena ibu mengikatnya dengan karet gelang selama bertahun-tahun. Aku bahkan masih ingat kalimat yang pernah ibu ucapkan. Uangmu biar di sini saja, ibu pegang biar aman. Rumah ini juga nanti untuk kalian bersaudara. Berdiri di tengah koridor yang dingin itu, aku tiba-tiba merasa kalimat itu bukan lagi ungkapan kasih sayang. Itu seperti sebuah kunci tak terlihat yang telah ia pasangkan pada hidupku sejak lama. Dan aku sendirilah yang menyerahkan tangan untuk ia kunci. Aku menarik napas dalam-dalam, membuka kontak telepon, mencari sebuah nomor yang sangat jarang kugunakan untuk urusan pribadi. Jariku berhenti di layar sekitar 2 detik. Di dalam ruang operasi, istriku sedang berjuang untuk hidup. Di luar, ibuku sedang menahan uangku untuk membeli mobil bagi adikku besok pagi. Tepat pada detik itu, aku sadar aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku menekan tombol panggil. Aku menelepon Mas Baskara, kepala bagian manajemen risiko di kantor pusat di Jakarta, orang yang sudah bekerja bersamaku selama beberapa tahun ini. Nomor ini jarang kugunakan untuk urusan pribadi, apalagi menelepon hampir pukul 4 pagi seperti saat itu, jadi baru berdering sekali, di seberang sana sudah langsung diangkat. "Kama, ada apa?" Mendengar suara Mas Baskara, tenggorokanku tiba-tiba tercekat. Laki-laki berusia lebih dari 30 tahun sepertiku, berdiri di tengah koridor rumah sakit, istri terbaring di ruang operasi, ibu kandung menolak memberikan uang untuk menyelamatkan menantunya. Baru saat itu aku mengerti bagaimana rasanya benar-benar tidak berdaya. Tapi aku tidak punya hak untuk lemah. Lestari masih di dalam sana, anakku masih di dalam sana. Jika aku panik sedetik lagi, mungkin aku akan terlambat menyelamatkan sesuatu yang tidak akan bisa kembali. "Mas Baskara, saya butuh bantuan Mas segera untuk urusan keluarga. Saya perlu mengaktifkan prosedur proteksi akun malam ini juga." Di seberang sana hening sejenak. Lalu ia bertanya dengan singkat, "Ada risiko penggelapan dana?" Aku melihat kertas uang muka yang sudah lecek di tanganku, lalu berkata perlahan, "Istri saya sedang menjalani operasi darurat, saya butuh uang sekarang juga, tapi semua kartu utama dan tambahan saya dipegang ibu saya. Saya baru saja menelepon untuk memintanya, tapi ibu saya bilang tidak ada. Besok pagi beliau malah berencana menggunakan uang itu untuk uang muka mobil adik saya." Kali ini Mas Baskara diam lebih lama, mungkin karena tidak menyangka ceritanya serumit ini. Beberapa saat kemudian, ia merendahkan suaranya, "Kamu di mana sekarang?" "Rumah sakit provinsi di Yogyakarta." "Oke, tenang. Untuk sekarang, saya minta bagian keuangan transfer dana darurat untuk biaya pengobatan. Untuk kartu-kartu itu, kamu pemilik akunnya, jadi kamu berhak meminta pemblokiran transaksi. Tapi kamu harus konfirmasi melalui dokumen elektronik. Lalu besok pagi lengkapi berkas tambahannya." Aku memejamkan mata sejenak, merasakan perasaan yang aneh, campuran antara malu, berterima kasih, dan seperti ada yang menarikku dari tepi jurang. Malu karena sudah kepala 3, bisa menghasilkan uang, tapi di malam istri melahirkan masih harus menelepon orang lain untuk minta tolong. Berterima kasih karena setidaknya di saat aku sekacau ini, masih ada orang yang bertanya, "Kamu di mana sekarang? Bukan kenapa urusan keluargamu merepotkan sekali. Tolong transfer 100 juta dulu, Mas. Besok pagi saya urus semua dokumennya. Saya minta akuntan jaga yang proses sekarang. Kirim nomor rekeningmu, dan soal kartu itu, kalau kamu sudah yakin, kita proses sekarang juga."
Hal-hal yang menjadi hakmu, jika dibiarkan terlalu lama akan semakin rumit. Aku menutup telepon, berdiri terdiam beberapa detik. Bibi Ratna mendekat, suaranya cemas. Gimana, nak? Untuk sementara sudah ada solusi, Bi. Jangan khawatir. Ia menatapku, sorot matanya masih penuh kebingungan. Tapi mendengar perkataanku, ia bisa sedikit bernapas lega. Perempuan itu, sejak datang ke rumah sakit, terus-terusan berdiri lalu duduk, belum lama duduk sudah berdiri lagi dan berjalan mondar-mandir. Punggungnya yang sedikit bungkuk dalam balutan blus coklat pudar di tengah koridor putih yang dingin itu membuat hatiku teriris. Putrinya kesakitan di ruang operasi, dan aku, laki-laki yang disebut suaminya, membiarkan istriku masuk ke ruang operasi dalam kondisi keluarga kalang kabut karena uang. Hal itu saja sudah cukup membuatku merasa bersalah seumur hidup. Kurang dari 10 menit kemudian, ponselku bergetar, notifikasi uang masuk. Aku berlari ke loket pembayaran. Membayar uang muka malam itu juga. Petugas mencetak kwitansi dan memberikannya padaku, sambil mengingatkan jika ada biaya tambahan dari ruang perawatan bayi atau obat di luar tanggungan, keluarga harus bersiap. Aku mengangguk berkali-kali, memegang kwitansi tapi hatiku tidak terasa lebih ringan, karena yang membebaniku saat itu bukan lagi biaya rumah sakit. Beban itu terletak pada kenyataan bahwa begitu aku memutuskan untuk memblokir semua kartu itu, artinya aku juga menutup sebuah pintu di hatiku untuk ibuku. Tapi ada pintu-pintu yang jika tidak ditutup, orang di dalam rumah akan terus-menerus kedinginan. Aku berjalan ke kursi tunggu, membuka tablet kecil yang selalu kubawa jika ada urusan mendadak. Ini sudah menjadi kebiasaan kerjaku. Bekerja di bidang investasi selama bertahun-tahun, aku tidak bisa membiarkan diriku benar-benar kehilangan koneksi dengan sistem, bahkan saat sedang di kampung halaman. Layar menampilkan antarmuka verifikasi 2 langkah, lalu masuk ke bagian manajemen akun pribadi. Keempat kartu itu muncul, lengkap dengan nomor akhir, limit, dan riwayat penarikan. Semakin kulihat, dadaku semakin sesak. Selama 3 tahun, aku tidak pernah memeriksanya sedetail ini. Bukan karena aku tidak tahu ibu memakai uang itu, tapi karena aku menghibur diri dengan berpikir, sudahlah, uang anak untuk ibu. Jika ibu butuh silakan pakai, asalkan keluarga rukun. Dulu kupikir uang yang hilang bisa dicari lagi, tapi hubungan keluarga yang retak sulit diperbaiki. Tapi aku salah. Hubungan keluarga tidak bisa dijaga dengan cara satu orang terus mengalah, sementara yang lain menganggap pengorbanan itu sebagai hal yang wajar. Dalam riwayat transaksi, ada penarikan tunai sebesar 35 juta, 50 juta, lalu sekali 80 juta, tepat pada saat Gilang memberitahu keluarga bahwa ia ingin memulai bisnis sendiri. Ada transfer ke dealer mobil di kota, ada pembayaran ke toko bahan bangunan, bahkan ada uang muka tanah atas nama adikku yang selama ini ibu bilang adalah uang tabungan dari toko kelontongnya. Aku melihat setiap baris transaksi dan hatiku semakin dingin. Ternyata bukan ibu tidak tahu ada uang di kartu itu. Ia tahu betul, hanya saja ia terbiasa berpikir bahwa uangku pada akhirnya harus mengalir ke Gilang. Ponselku bergetar. Pesan dari Mas Baskara. Saya sudah memberitahu pihak bank terkait, tolong konfirmasi permintaan pemblokiran sementara untuk keempat kartu. Besok pagi akan ada yang menelepon untuk finalisasi. Aku menatap tulisan itu lama, lalu menekan tombol konfirmasi. Hanya satu sentuhan kecil, tapi saat jariku menyentuh layar, aku mendengar ada sesuatu di dalam hatiku yang retak perlahan. Bukan karena kehilangan uang, aku lebih menyesali kepercayaanku. Seorang pria yang bekerja keras, menyembunyikan penghasilan aslinya, merendahkan dirinya untuk hidup sederhana bersama istri demi menghindari gunjingan, tetap rutin mengirimkan uang untuk ibunya. Pada akhirnya di saat istri dan anaknya dalam bahaya, justru jalannya dihalangi oleh ibunya sendiri. Perasaan itu bukan sakit yang menusuk sekali, tapi seperti ada yang menggergaji bagian terlembut di hatiku dengan pisau tumpul. Sekitar pukul 5 pagi, pintu ruang operasi terbuka. Aku dan Bibi Ratna bergegas mendekat. Dokter melepas sarung tangannya. Wajahnya lelah tapi suaranya tidak setegang tadi. Ibu berhasil melewati masa kritis untuk saat ini, tapi karena kehilangan banyak darah, harus dipantau ketat. Bayinya laki-laki, lahir prematur dan harus dipindahkan ke ruang perawatan intensif neonatal.
Keluarga harus siap mental karena biayanya akan bertambah. Aku hanya bisa mendengar beberapa kata, berhasil melewati masa kritis, dan kakiku langsung lemas. Bibi Ratna menangis terseduh-seduh, menangkupkan tangan berterima kasih pada dokter berkali-kali. Aku berdiri di sana, ingin mengatakan sesuatu tapi tak bisa. Rasanya seperti orang yang hampir tenggelam lalu ditarik ke atas, belum sempat bersyukur sudah merasakan dada yang sesak. Dokter memberikan beberapa instruksi lagi, tentang memantau tekanan darah, risiko infeksi, dan karena bayinya lahir dengan berat badan rendah, beberapa hari pertama harus sangat hati-hati. Aku mengangguk terus-menerus, seolah-olah selama dokter bilang Lestari masih punya harapan, apapun akan kulakukan. Ketika perawat mendorong Brangkar melewatinya, aku hanya sempat melihat Lestari terbaring lemas, wajahnya pucat, bibirnya kering, rambutnya basah menempel di pelipis. Ia tidak membuka mata, tapi satu tangannya masih diletakkan di atas perutnya, seperti naluri seorang ibu yang baru saja lolos dari maut masih mencari anaknya. Aku menyentuh ujung jarinya, dingin sekali. Saat itu mataku baru terasa perih. Lestari, Mas di sini. Ia tidak menjawab. Pintu ruang pemulihan tertutup di hadapanku. Aku bersandar ke dinding, menengadah menatap langit-langit. Koridor mulai diterangi cahaya pagi yang redup menembus jendela kaca. Semalam yang panjang, yang terasa tak akan pernah berakhir, akhirnya berlalu. Tapi di dalam hatiku, aku tahu betul, masalah keluargaku baru saja dimulai. Ibuku pasti akan menelepon lagi saat tahu kartunya diblokir. Gilang juga akan marah besar saat tahu uang muka mobilnya batal. Dan aku tidak bisa lagi kembali menjadi anak yang hanya diam. Bibi Ratna duduk di sampingku, suaranya lelah tapi lebih lembut dari sebelumnya. Nak, yang penting orangnya selamat, harta bisa dicari. Uang kurang bisa pinjam, pelan-pelan dilunasi. Yang penting anak dan cucu Bibi bisa selamat, itu sudah anugerah Tuhan. Aku menoleh menatapnya. Kalimat itu sangat sederhana, tapi itu adalah kalimat paling adil yang kudengar semalaman. Ia tidak menyalahkanku, tidak menyindir keluargaku, tidak bertanya lebih jauh kenapa seorang menantu yang sudah bekerja bertahun-tahun tidak bisa memegang uangnya sendiri. Ia hanya peduli pada nyawa putri dan cucunya. Aku tiba-tiba mengerti, orang yang tulus menyayangimu, saat terjadi musibah, mereka hanya khawatir kamu selamat atau tidak, bukan khawatir soal uang lebih dulu. Aku menunduk dan berkata sangat pelan, Bibi tenang saja, mulai sekarang aku tidak akan membiarkan Lestari menderita seperti malam ini lagi. Mengucapkan kalimat itu, bukan untuk menyenangkan siapapun. Aku mengatakannya pada diriku sendiri. Aku tahu di balik pintu itu ada istriku. Perempuan yang menemaniku selama 3 tahun di rumah kontrakan sempit, yang tidak pernah bertanya kenapa gajiku kecil padahal sering sibuk, yang tidak pernah mengeluh saat harus berhemat. Dan aku juga tahu jika aku menunda lebih lama lagi, harga yang harus kubayar bukan hanya uang. Ponselku bergetar lagi. Tepat saat hari mulai terang, di layar muncul nama ibu. Aku menatap panggilan itu, hatiku anehnya tenang, tidak lagi gemetar, tidak lagi berharap, juga tidak lagi ingin menjelaskan seperti beberapa jam sebelumnya. Aku tahu panggilan ini bukan karena Lestari, juga bukan karena cucunya yang baru lahir prematur. Ibuku menelepon hanya karena satu alasan. Ia sudah tahu kartu-kartu itu tidak bisa digunakan lagi. Aku menekan tombol terima. Halo, aku yang menyapa lebih dulu, tidak lagi memanggil ibu seperti biasa. Bukan karena aku sengaja menjaga jarak, tapi pada saat itu aku benar-benar tidak tahu harus memanggilnya bagaimana. Di seberang sana terdengar napas terengah-engah. Lalu suara ibuku yang cepat, tidak ada lagi nada mengantuk seperti beberapa jam lalu. Kama, apa yang kamu lakukan dengan kartu-kartu itu? Aku diam sejenak, melihat ke arah halaman rumah sakit yang mulai ramai. Para keluarga pasien yang semalaman duduk meringkuk, kini berdiri meregangkan badan. Ada yang buru-buru ke gerbang membeli roti. Ada yang tertidur pulas di bangku panjang. Kehidupan terus berjalan seperti biasa, hanya keluargaku yang sedang berantakan. Tolong ibu bicara lebih jelas. Kamu masih pura-pura? Tadi pagi ibu ke bank mau tarik uang, katanya semua kartu diblokir, keempat-empatnya tidak bisa dipakai. Apa yang kamu lakukan? Suara ibu terdengar marah sekaligus panik.
Aku bisa merasakan keduanya, marah karena uangnya disentuh, panik karena untuk pertama kalinya ia tidak bisa mengendalikan sesuatu yang sudah berada di tangannya selama 3 tahun. Aku berkata pelan dan jelas setiap katanya. Aku yang blokir. Seberang sana hening sesaat, lalu suara ibu meninggi. Kamu sudah gila? Itu uang keluarga. Kenapa kamu blokir seenaknya? Itu uangku. Aku tidak meninggikan suara. Tapi begitu kalimat itu keluar, aku tahu tidak ada lagi jalan untuk mundur. Kamu bilang apa? Ibu sudah dengar dengan jelas. Uang di kartu-kartu itu hasil kerjaku. Aku titipkan pada ibu bukan berarti ibu bisa menggunakannya sesuka hati. Di seberang sana terdengar helaan napas. Lalu nadanya berubah menjadi campuran antara marah dan membujuk, seperti cara yang selalu ia gunakan saat aku masih kecil. Kama, ibu pegang uangmu itu demi kebaikanmu, kamu sendiri tidak bisa pegang uang. Selama 3 tahun ini kalau bukan karena ibu, uang itu belum tentu masih ada. Sekarang kamu blokir, urusan Gilang bagaimana? Aku tersenyum tipis, senyum yang bahkan aku sendiri tidak merasa senang. Urusan Gilang itu membeli mobil, urusan saya menyelamatkan istri dan anak saya. Menurut ibu, mana yang lebih penting? Kamu bicara begitu? Gilang itu adikmu? Dia beli mobil untuk usaha. Nanti juga bisa membantu keluarga. Sedangkan Lestari, aku memotongnya. Lestari bukan bagian dari keluarga ini? Ibuku terdiam beberapa detik. Aku tahu ia sedang mencari jawaban yang masuk akal, tapi ada pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab dengan memuaskan. Terutama ketika penanya dan yang ditanya sudah sama-sama tahu jawabannya. Lestari itu istrimu, ya kamu yang harus urus. Ibu tidak punya tanggung jawab. Jadi, kalau uangku kugunakan untuk mengurus istri dan anakku, apa yang salah? Sampai di sini aku tidak perlu menahan diri lagi. Semua kekesalan yang terpendam sejak semalam, sejak tahun-tahun sebelumnya, mulai meluap sedikit demi sedikit. Ibu tahu apa yang kukatakan pada ibu semalam. Aku tidak minta uang, aku hanya minta kembali apa yang menjadi milikku. Tapi ibu menolak. Ibu tidak tahu kalau itu begitu darurat. Aku sudah bilang istriku sedang di ruang operasi. Seberang sana kembali hening. Aku bisa mendengar suara motor lewat, suara orang bicara di suatu tempat dekat rumah ibu. Semuanya masih normal. Hanya percakapan ini yang tidak lagi sama. Kamu itu durhaka, Kama. Ibuku berkata, suaranya melambat dan sedikit bergetar. Uang yang kamu hasilkan itu juga uang keluarga. Ibu membesarkanmu sampai sebesar ini. Sekarang kamu punya uang lalu perhitungan dengan ibu. Aku memejamkan mata. Kalimat ini sudah sering kudengar. Setiap kali ada urusan terkait uang, ibu selalu menyebut jasa membesarkannya. Dulu aku selalu diam. Kupikir itu hal yang wajar, kewajiban seorang anak, tapi hari ini aku tidak bisa diam lagi. Ibu membesarkanku, aku tidak menyangkal. Tapi aku juga sudah menjalankan kewajibanku. Selama 3 tahun, setiap bulan aku mengirim uang, tidak pernah kurang sepeser pun. Hari raya, acara keluarga, aku tidak pernah membiarkan ibu kekurangan. Tapi coba ibu pikirkan, di saat-saat terpenting dalam hidupku, apa ibu pernah memihakku? Ibu tidak langsung menjawab. Aku tahu ia mengerti pertanyaan itu, tapi mengerti bukan berarti menerima. Aku tidak bicara masa lalu, aku hanya bicara kejadian semalam, jika kemarin ibu memberikan kartunya padaku. Atau setidaknya bilang akan mengantarkannya, hari ini aku tidak akan melakukan ini. Ya ibu tidak tahu kamu butuh sebegitu mendesaknya. Ibu tahu, aku sudah mengatakannya. Aku membuka mata, melihat ke arah ruang pemulihan. Sinar matahari pagi sudah menembus jendela kaca, memantulkan cahaya pucat. Di dalam sana, Lestari belum juga sadar. Anakku juga entah di mana, di ruang perawatan intensif. Entah sudah membuka mata atau belum. Aku tidak menyalahkan ibu karena lebih menyayangi Gilang. Setiap ibu pasti punya anak kesayangan. Tapi jika sudah sampai seperti ini aku tidak bisa menerimanya lagi. Kamu bicara begitu maksudnya apa? Maksudnya, mulai sekarang, uangku akan aku kelola sendiri. Aku akan tetap mengirim uang bulanan untuk ibu seperti biasa, sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi untuk jumlah besar, aku tidak akan membiarkan ibu yang menyimpannya lagi.
Kamu mau memutus semuanya? Tidak. Aku tidak memutus. Aku hanya mengambil kembali hakku untuk memutuskan. Di seberang sana terdengar helaan napas panjang. Kali ini tidak lagi tajam seperti sebelumnya, tapi lebih berat. Aku tahu ibu mulai sadar bahwa kali ini aku tidak main-main. Kama, ibu melakukan ini juga demi keluarga. Aku tahu, tapi cara ibu berpikir dan cara hidupku sudah tidak sama lagi. Setelah mengatakan itu, aku merasa sedikit lebih lega. Bukan lega karena menang, tapi lega karena akhirnya bisa mengatakan apa yang kupendam bertahun-tahun. Sekarang dengarkan aku, Bu. Aku melanjutkan dengan suara lebih pelan. Lestari baru saja melewati masa kritis, aku harus di sini bersamanya. Urusan lain kita bicarakan nanti. Ibuku diam sejenak lalu bertanya. Suaranya jauh lebih pelan. Dia sudah baik-baik saja. Aku sedikit terkejut. Ini pertama kalinya sejak telepon tadi, ibu bertanya tentang Lestari. Sudah lewat masa kritis, tapi masih harus dipantau. Kalau bayinya, masih di ruang perawatan bayi. Ibu tidak berkata apa-apa lagi. Hanya terdengar helaan napas yang sangat pelan, seperti tertahan. Aku tidak tahu apakah itu tulus atau hanya reaksi sesaat, tapi saat itu aku tidak punya tenaga lagi untuk menganalisisnya. Sudahlah. Kamu urus istrimu, nanti kalau ada waktu pulang kita bicara. Iya. Aku tidak berkata lebih, juga tidak menunggu ibu bicara lagi. Aku menutup telepon, memegang ponsel di tangan, berdiri diam sejenak. Percakapan tadi tidak diwarnai teriakan atau pertengkaran hebat, tapi aku tahu itu telah mengubah sesuatu yang sangat dalam di hubungan kami. Mungkin mulai sekarang kami akan tetap saling memanggil ibu dan anak, tetap bertemu saat hari raya, tapi perasaan tanpa syarat yang dulu kumiliki, tidak akan bisa kutemukan lagi. Aku kembali ke koridor, duduk di samping Bibi Ratna. Ia menatapku dan bertanya pelan, ibumu bilang apa? Hanya bertanya soal uang, Bi. Sudah kujelaskan. Ia mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Mungkin ia mengerti bahwa urusan antara ibu mertua dan menantu jika dibicarakan hanya akan menambah beban. Sekitar pukul 7 pagi, perawat memanggilku untuk melengkapi administrasi bayi. Aku mengikuti mereka ke area perawatan bayi, berdiri di balik kaca tebal dan melihat ke dalam. Bayi-bayi mungil terbaring di dalam inkubator, semuanya kemerahan, tangan dan kakinya meringkuk. Anakku ada di sudut kanan, di tangannya terpasang gelang kertas kecil dengan nama ibunya dan jam lahir. Aku tidak boleh mendekat, hanya bisa melihat dari jauh, tapi itu sudah cukup untuk membuat hatiku luluh. Nak, aku berbisik, meskipun tahu ia tidak bisa mendengarku. Ayah di sini. Saat itu aku tiba-tiba memahami sesuatu dengan sangat jelas. Mulai saat ini, aku bukan hanya anak dari ibuku. Aku adalah suami dari Lestari, dan ayah dari bayi itu. Keputusan-keputusanku tidak bisa lagi hanya berpusat pada bakti dengan cara lama, tapi harus mengutamakan keselamatan keluarga kecil ini. Aku berdiri di sana sangat lama, sampai perawat mengingatkanku untuk keluar. Ketika kembali ke koridor, matahari sudah terbit sepenuhnya. Hari baru telah dimulai, tapi bagiku, semuanya sudah sangat berbeda dari beberapa jam sebelumnya. Aku tahu urusan setelah ini tidak akan mudah. Ibuku tidak akan langsung menerima, Gilang juga tidak akan tinggal diam. Tapi setidaknya, aku sudah berhasil melewati batas pertama, batas antara kesabaran dan penderitaan tanpa syarat. Dan aku sadar, jika bukan karena malam itu, mungkin aku akan terus hidup seperti ini lebih lama lagi. Pagi itu berlalu dalam keadaan yang mengambang, seperti orang yang baru saja selamat dari badai tapi belum sepenuhnya sadar. Aku bolak-balik ke ruang pemulihan menanyakan kondisi Lestari, lalu ke ruang perawatan bayi untuk melihat anakku dari balik kaca, kemudian kembali ke koridor duduk di samping Bibi Ratna. Langkah kakiku terus berulang di sepanjang koridor yang panjangnya hanya beberapa puluh meter itu. Sampai-sampai aku hafal setiap retakan kecil di lantainya. Sekitar pukul 9, dokter memanggilku untuk memberikan informasi lebih lanjut. Lestari masih belum sadar sepenuhnya. Tekanan darahnya sempat turun, harus dipantau ketat. Bayinya lahir dengan berat badan rendah, paru-parunya belum sempurna, jadi harus diinkubator setidaknya beberapa hari. Aku menanyakan setiap detail biaya, setiap pilihan pengobatan, bukan karena aku pelit,
Tapi setelah malam kemarin, aku tidak lagi membiarkan diriku berada dalam ketidakpastian. Angka-angka harus jelas, rencana harus konkret, semuanya harus dalam kendaliku. Setelah selesai bicara, dokter menatapku sejenak lalu berkata, "Keluarga harap bersiap, biayanya mungkin akan bertambah, tapi yang terpenting pasien sudah melewati fase kritis, Bapak tenang saja." Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu keluar. Ketika kembali ke koridor, Bibi Ratna sedang duduk bersandar di kursi, kedua tangannya saling bertaut. Melihatnya, aku tahu ia sudah tidak tidur semalaman. Matanya merah, tapi setiap kali melihatku, ia berusaha tersenyum. "Dokter bilang apa, Nah?" "Sudah lebih baik, Bi, tapi masih harus dipantau lagi. Aku sudah bayar tambahan biaya, Bibi jangan khawatir." Ia menghela napas lega, lalu terdiam sejenak sebelum berkata, "Nak, semalam Bibi lihat kamu menelepon keluargamu. Kalau memang sulit, kita jual saja tanah Bibi di desa, lumayan bisa dapat sedikit, yang penting Lestari selamat." Mendengar perkataannya, hidungku terasa perih. Tanah itu adalah satu-satunya harta berharganya, hasil menabung bertahun-tahun. Sekarang ia bilang mau menjualnya hanya untuk menyelamatkan putrinya. Sementara orang yang memegang uangku justru menolak tanpa ragu. "Jangan begitu, Bi, aku bisa mengatasinya. Bibi simpan saja tanah itu untuk masa tua." Ia menatapku, sorot matanya campuran antara percaya dan merasa tidak enak. Aku tahu ia masih belum sepenuhnya mengerti situasinya tapi juga tidak bertanya lebih jauh. Mungkin dalam pikirannya, menantunya bisa mendapatkan uang karena meminjam, tidak pernah terpikir bahwa aku sebenarnya punya kemampuan finansial yang besar. Sekitar pukul 10, ponselku bergetar lagi, kali ini nomor Gilang. Aku menatap layar sejenak sebelum mengangkatnya. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tahu panggilan ini tidak akan menyenangkan. "Halo, Mas Kama, Mas ngapain blokir semua kartu Ibu?" Suara Gilang di seberang sana terdengar ketus dan tergesa-gesa. Tidak ada satupun pertanyaan tentang kondisi kakak iparnya atau keponakannya yang baru lahir. Mendengarnya aku sudah tidak kaget lagi. "Sudah kubilang, itu uangku. Uang Mas kan juga uang keluarga. Ibu yang pegang apa salahnya? Mas begini, aku kan mau bayar uang muka mobil, sekarang uangnya tidak bisa ditarik. Pihak dealer telepon terus, Mas tahu tidak?" Aku bersandar ke dinding, menatap sepatuku. Beberapa tetes air hujan sisa semalam sudah mengering menjadi noda putih. "Aku tahu, tapi urusanmu tidak lebih penting dari urusanku saat ini." "Mas ngomong gitu?" Gilang tertawa sinis. "Kakak ipar melahirkan ya rumah sakit manapun pasti urus, banyak cara buat cari uang. Kalau aku, kesempatan bisnis tidak datang dua kali." Aku memejamkan mata sejenak. Kalimat itu persis seperti yang diucapkan ibuku semalam, hanya saja keluar dari mulut adikku. "Gilang," aku berkata pelan, "kamu tahu bagaimana aku menelepon ibu semalam?" "Aku tidak peduli. Aku cuma tahu sekarang Mas buka lagi blokirnya biar ibu bisa tarik uang untuk urusanku." Aku tertawa, kali ini tawa sungguhan, tapi bukan karena senang. "Semalam saat istrimu di ruang operasi, dokter bilang kalau tidak segera ditangani nyawanya terancam. Aku menelepon ibu, meminta uangku sendiri. Ibu bilang tidak ada, kamu tahu?" Gilang diam sejenak, lalu suaranya sedikit melunak. "Ya kan ibu tidak tahu kalau segawat itu. Aku sudah bilang dengan jelas." Ya sekarang kan sudah lewat, Mas ngapain perhitungan lagi? Ibu juga kan mikirin aku. Kalau aku bagaimana?" Aku bertanya sangat pelan. Tapi di seberang sana tidak bisa menjawab. Di keluarga ini aku anak laki-laki, kakak tertua. Tapi setiap kali ada masalah, aku selalu harus jadi orang yang mencari jalan sendiri, menanggung sendiri, mengalah sendiri. Aku tidak bicara bukan berarti aku tidak tahu. "Maksud Mas apa?" Gilang mulai kesal. "Maksudnya, mulai sekarang aku tidak akan membiarkan semuanya seperti dulu lagi." "Mas mau ngapain?" "Aku sudah bilang ke ibu, uangku akan aku kelola sendiri. Aku akan tetap kirim uang bulanan untuk ibu, tapi untuk jumlah besar tidak akan ada yang bisa memutuskan selain aku." "Mas? Mas begitu artinya memutus jalan hidupku?" Mendengar kalimat itu, hatiku terasa hampa.
Bukan karena kasihan, tapi karena aku sadar dalam pikiran Gilang, kakaknya tidak memberinya uang sama dengan memutus jalan hidupnya. Ia tidak berpikir untuk mandiri, tapi secara otomatis menganggap uangku adalah sumber kehidupannya. Jalan hidupmu itu pilihanmu, bukan aku yang menentukan. Mas ngomongnya enak, tapi kalau tidak ada uang, aku mau usaha pakai apa? Usaha itu tidak dimulai dengan membeli mobil baru. Sampai di situ, aku tidak ingin bicara lebih jauh. Percakapan ini jika dilanjutkan hanya akan membuatku semakin lelah. Gilang, aku sedang di rumah sakit, aku tidak punya waktu berdebat. Kamu urus sendiri. Aku menutup telepon, berdiri sejenak dan merasakan jantungku berdetak lebih lambat. Anehnya, setelah mengatakan semua itu, aku tidak merasa sepenuhnya lega. Hanya merasakan sebuah kekosongan. Mungkin karena aku tahu, mulai dari sini, hubungan kami sebagai saudara juga akan berubah. Sekitar tengah hari, Lestari sadar. Perawat memanggilku masuk. Aku melangkah ke ruang pemulihan. Aroma disinfektan lebih pekat dari di luar. Lestari terbaring di tempat tidur. Matanya sedikit terbuka, bibirnya kering dan pecah-pecah. Melihatku, ia mencoba menggerakkan tangannya. Mas, aku menggenggam tangannya, menunduk lebih dekat. Aku di sini, gimana rasanya? Anak kita di mana, Mas? Pertanyaan pertamanya tetap tentang anak kami. Anak kita baik-baik saja, sedang di ruang khusus. Dokter yang rawat, kamu tenang saja. Lestari memejamkan mata, menghela napas panjang seolah baru saja melepaskan beban terberatnya. Beberapa saat kemudian, ia membuka mata dan menatapku lebih lekat. Mas sudah dapat uangnya? Aku meremas tangannya lebih lembut, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Sudah dapat, kamu jangan pikirkan itu lagi. Sekarang istirahat saja biar cepat pulih. Lestari menatapku, sorot matanya masih khawatir tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Aku tahu ia percaya padaku. Sama seperti ia telah percaya selama 3 tahun ini, meskipun aku tidak pernah jujur tentang kehidupanku yang sebenarnya. Melihat wajah pucat istriku, hatiku terasa teriris. Jika bukan karena kejadian semalam, mungkin aku akan terus menyimpan rahasiaku, terus membiarkannya hidup dalam kondisi pas-pasan, sementara aku punya kemampuan untuk memberinya kehidupan yang lebih baik. Harga dari sebuah ujian yang kuciptakan sendiri hampir membuatku kehilangan hal yang paling berharga. Mas, Lestari memanggil pelan. Iya, maaf ya, sudah buat Mas khawatir. Aku menggeleng, merasakan tenggorokanku tercekat. Jangan bilang begitu, Mas yang sudah membuatmu susah. Lestari menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu tapi kehabisan tenaga. Perawat mengingatkanku untuk keluar agar pasien bisa beristirahat. Aku melepaskan genggaman tangannya, berdiri dengan hati yang berat. Keluar dari ruang pemulihan, aku berhenti sejenak di depan jendela kaca. Di dalam, Lestari sudah memejamkan mata, napasnya lebih teratur. Aku tahu, mulai sekarang, semuanya harus berbeda, bukan hanya soal uang, tapi caraku hidup, caraku melindungi keluargaku. Aku mengeluarkan ponsel, membuka kembali daftar rekeningku. Angka di dalamnya masih sama, tapi maknanya bagiku telah berubah. Itu bukan lagi sesuatu yang kusembunyikan demi kedamaian palsu, tapi alat untuk melindungi orang-orang yang benar-benar penting. Aku menarik napas dalam-dalam. Semalam aku telah kehilangan sebagian kepercayaanku, tapi di malam yang sama, aku tahu apa yang harus kupertahankan. Sore itu, setelah kondisi Lestari cukup stabil dan dipindahkan ke ruang perawatan biasa, barulah aku punya waktu untuk benar-benar duduk. Seluruh tubuhku terasa lemas, tapi pikiranku masih berputar. Ada hal-hal yang jika tidak terjadi, mungkin seumur hidup aku tidak akan punya keberanian untuk menghadapinya. Tapi sekali sudah dilewati, tidak bisa lagi berpura-pura seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku ke kantin membeli sebungkus nasi dan sebotol air, makan seadanya sekadar untuk mengisi tenaga. Duduk di sudut dekat jendela, aku melihat ke halaman rumah sakit di mana beberapa keluarga pasien sedang menggelar koran untuk beristirahat. Aku tiba-tiba merasa hidup ini punya banyak kesamaan yang aneh. Orang kaya atau miskin, saat masuk rumah sakit, pada akhirnya hanya punya satu hal yang paling penting, kerabat mereka selamat atau tidak. Ponselku bergetar lagi.
Kali ini pesan dari Mas Baskara. Sore ini pihak bank akan menelepon untuk konfirmasi ulang pemblokiran kartu. Siapkan data, jika perlu dibuka sebagian, kita bisa proses nanti. Aku membalas singkat. Biarkan diblokir. Setelah mengirim pesan, aku bersandar di kursi. Keputusan sudah dibuat, sekarang tinggal melangkah maju. Tapi dalam hati aku tahu, masalah ini tidak akan berhenti hanya pada pemblokiran kartu. Ini adalah perubahan sebuah hubungan, sebuah cara hidup yang sudah kujalani selama lebih dari 30 tahun. Sekitar pukul 3 sore, Bibi Ratna pulang untuk mengambil barang-barang tambahan untuk Lestari. Sebelum pergi, ia berpesan, "Kamu istirahat sebentar, Nak, dari semalam belum tidur sama sekali." Aku mengangguk, tapi tahu aku tidak akan bisa tidur. Tubuhku mungkin lelah, tapi pikiranku anehnya tetap terjaga. Aku kembali ke ruang perawatan bayi, berdiri sejenak melihat anakku. Kali ini aku melihat tangan mungilnya bergerak pelan. Sebuah genggaman tak sadar, tapi cukup membuatku terdiam. Pada saat itu, semua pikiran tentang uang, tentang konflik keluarga, seolah mundur ke belakang. Di hadapanku hanya ada satu makhluk kecil yang membutuhkanku. Ayah tidak akan membiarkanmu kekurangan seperti ibumu lagi. Aku berkata sangat pelan. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. "Halo, saya Kama." "Selamat siang, Pak Kama. Saya dari bagian manajemen akun bank. Bapak baru saja meminta pemblokiran kartu yang terhubung dengan rekening utama Bapak, benar?" "Benar. Saat ini kami sudah memblokir sementara semua transaksi. Sesuai prosedur, dalam 48 jam, Bapak perlu melengkapi konfirmasi untuk mengubahnya menjadi status kontrol jangka panjang. Apakah Bapak ingin mempertahankan pemblokiran semua kartu atau hanya sebagian?" Aku tidak berpikir lama. Blokir semuanya, dan batalkan hak akses untuk semua kartu tambahan. Di seberang sana terdengar sedikit jeda, lalu menjawab, "Baik Pak, mohon konfirmasi kembali. Seluruh kartu tambahan atas nama kerabat tidak akan lagi memiliki hak transaksi." "Benar. Benar. Baik, Pak, kami catat. Hari ini kami akan mengirimkan dokumen elektronik untuk Bapak tanda tangani sebagai konfirmasi." Saya mengerti. Panggilan berakhir. Aku berdiri diam sejenak. Setiap kalimat yang kuucapkan tadi sangat jelas, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Aku tahu, setelah langkah ini selesai, ibuku tidak akan bisa lagi menyentuh uang itu tanpa persetujuanku. 1 jam kemudian, aku menerima telepon dari Bibi Ratna. "Kama, ibumu datang ke rumah Bibi." Aku terdiam. "Untuk apa, Bi?" Katanya dia bawa kartu-kartumu mau dikembalikan, tapi raut mukanya tidak baik. Aku diam, dalam benakku terbayang ibuku berdiri di depan rumah kecil Bibi Ratna, tangan memegang dompet kain coklat yang kukenal. Entah apa yang ia pikirkan dalam perjalanan ke sana. Penyesalan atau kekhawatiran karena uangnya tidak bisa ditarik lagi. "Bibi bilang apa?" "Bibi bilang kamu sedang di rumah sakit. Kalau ada apa-apa ke sana saja." Tapi dia hanya berdiri di situ sejenak, lalu bertanya tentang kondisi Lestari. Bibi lihat sepertinya dia juga khawatir. Mendengarnya, hatiku tidak lagi bergejolak seperti sebelumnya. Mungkin karena aku sudah melewati ambang batas penantian akan perhatian itu. "Bilang saja aku sedang sibuk, Bi. Nanti kalau sudah tenang, aku akan telepon." "Iya." Bibi mengerti. "Kamu urus Lestari saja." Aku menutup telepon, berdiri terdiam di depan jendela kaca sejenak, lalu kembali ke ruang perawatan. Dalam kepalaku tidak lagi banyak emosi campur aduk seperti pagi tadi. Semuanya perlahan mengendap, tergantikan oleh sebuah ketenangan yang jernih. Sekitar pukul 5 sore, Lestari sadar lagi. Kali ini ia lebih sadar, bisa bicara beberapa kalimat. "Mas, anak kita di mana?" Aku menarik kursi mendekat ke tempat tidur, menggenggam tangannya. "Anak kita baik-baik saja, Mas baru dari sana. Dokter bilang beberapa hari lagi kalau kondisinya bagus akan dikeluarkan." Lestari mengangguk pelan, matanya menatap langit-langit. "Aku takut sekali, Mas. Waktu itu aku kira tidak akan selamat." Aku meremas tangannya, merasakan hatiku teriris. "Sudah, jangan dipikirkan lagi. Kamu sudah melewatinya. Semuanya sudah baik-baik saja." Lestari menoleh menatapku,
Sorot matanya ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, seperti baru saja melewati sesuatu yang sangat besar. Mas pasti capek sekali semalam. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Ia terdiam sejenak lalu berkata dengan suara lebih pelan. Aku dengar ibu bilang Mas harus pinjam uang. Aku menatap istriku, sorot matanya bukan curiga, tapi khawatir. Aku tahu ia sedang menyalahkan dirinya sendiri. Iya, aku minta bantuan teman sedikit. Aku belum ingin mengatakan semuanya saat ini. Bukan karena aku takut Lestari tahu, tapi karena aku ingin ia punya waktu untuk pulih sebelum menghadapi semuanya. Nanti kita harus lebih hemat ya, Mas. Lestari berkata pelan. Biar kalau ada apa-apa, tidak sesulit ini lagi. Mendengar kalimat itu, hatiku terasa nyeri. Perempuan di hadapanku baru saja melewati ambang kematian. Hal yang ia pikirkan masih tentang bagaimana meringankan beban suaminya. Iya, aku mengangguk. Nanti akan berbeda. Jawabanku tidak panjang, tapi itu adalah janji yang tulus. Lestari tersenyum sangat tipis, lalu memejamkan mata. Aku duduk di sana menatap wajah istriku yang perlahan rileks. Di dalam hati muncul perasaan campuran antara iba dan tekad. Selama 3 tahun, aku selalu punya alasan untuk menyembunyikan, untuk menguji, untuk menjaga sebuah kedamaian semu. Tapi kedamaian itulah yang justru membuat orang yang kusayangi harus menderita. Malam itu, saat rumah sakit sudah lebih sepi, aku keluar ke koridor untuk menelepon ibuku. Telepon berdering 3 kali sebelum diangkat. Halo, suara ibu tidak lagi setajam pagi tadi, lebih dalam, dan ada nada lelah. Aku, Bu, oh, kamu masih di rumah sakit? Iya. Hening sejenak. Anak itu bagaimana? Sudah lewat masa kritis, tapi masih harus dipantau. Ibu menghela napas sangat pelan. Oh, baguslah. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Suasana di antara kami tidak lagi setegang pagi tadi, tapi juga tidak seakrab dulu. Ibu sudah antar kartunya ke rumah Bibi Ratna. Kalau kamu ada waktu, pulanglah ambil. Aku menatap lantai, suaraku datar. Aku tidak butuh lagi. Kamu bilang begitu maksudnya apa? Aku sudah urus prosedurnya, kartu-kartu itu akan kututup. Di seberang sana hening. Kama, kamu sampai sejauh itu. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Ibu tidak berniat menahan uangmu. Ibu hanya. Ibu menahan atau tidak? Sekarang tidak penting lagi. Aku memotongnya, tapi suaraku tetap tenang. Yang penting, mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab sendiri atas uangku. Ibu tidak berkata apa-apa. Aku hanya mendengar helaan napas yang berat. Kamu sudah berubah. Aku tidak berubah. Hanya saja dulu aku tidak berani melakukannya. Setelah mengatakan itu, aku tidak ingin memperpanjangnya lagi. Aku sedang sibuk, ibu istirahat saja. Aku menutup telepon, berdiri sendirian di koridor rumah sakit, menatap kegelapan di halaman. Malam ini tidak lagi hujan. Angin bertiup sepoi-sepoi melewati pepohonan, membawa sedikit kesejukan di akhir musim kemarau. Aku tahu mulai saat ini, hidupku telah berbelok ke arah yang lain, bukan menjadi lebih baik seketika, tapi menjadi lebih jelas. Dan terkadang, kejelasan adalah hal yang paling dibutuhkan. Pagi berikutnya, aku bangun saat sinar matahari sudah menembus celah tirai, membentuk garis panjang di lantai keramik. Kali ini aku benar-benar bisa tidur beberapa jam, tidak nyenyak tapi cukup untuk mengurangi rasa lelah di tubuh. Saat membuka mata, hal pertama yang kulihat adalah Lestari sudah bangun, sorot matanya jauh lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Mas sudah bangun? Ia bertanya. Iya. Gimana badanmu? Sudah lebih baik, tidak pusing lagi. Aku menyentuh kening istriku, sudah tidak sepanas kemarin. Perubahan kecil, tapi cukup membuatku lebih tenang. Bibi Ratna juga baru bangun, sedang merapikan tas. Ia menatapku lalu berkata, kamu ke bawah lihat anakmu sebentar. Tadi pagi dokter panggil Bibi, katanya kondisinya lebih stabil. Aku mengangguk, cuci muka sekadarnya, lalu turun ke ruang perawatan bayi. Hari ini suasana di sana terasa lebih ringan. Para keluarga yang berdiri di sekitar kaca tidak lagi setegang kemarin. Beberapa bahkan mengambil foto dari balik kaca, tertawa kecil satu sama lain.
Aku berdiri di tempat biasa, mencari inkubator anakku. Bayi yang kemarin masih kemerahan dan lemah, kini kulitnya tampak lebih cerah. Seorang perawat lewat, melihatku lalu berkata, "Bayinya baik-baik saja, Pak. Kalau kondisinya terus begini, besok mungkin ibunya sudah boleh masuk untuk kontak kulit." Mendengarnya, hatiku terasa ringan. Perasaan ini bukan ledakan kegembiraan, tapi sebuah ketenangan yang menjalar, seperti air hangat yang meresap ke tubuh setelah semalaman kedinginan. Aku berdiri sejenak lagi, lalu kembali ke atas. Di perjalanan, aku memikirkan hal-hal yang harus kulakukan selanjutnya, bukan hanya urusan di rumah sakit, tapi perubahan setelahnya. Pekerjaanku di Jakarta sudah kutinggalkan beberapa hari, tapi tidak bisa selamanya. Urusan keluarga, ibu, Gilang, semuanya belum benar-benar selesai. Ketika aku kembali ke kamar, Lestari sedang duduk bersandar di bantal. Bibi Ratna menopangnya dari belakang. "Mas sudah lihat anak kita?" Lestari bertanya. "Sudah, kondisinya lebih baik. Besok mungkin kamu sudah boleh masuk untuk melihatnya dari dekat." Lestari tersenyum, kali ini senyumnya lebih jelas, tidak lagi dipaksakan. "Syukurlah." Aku duduk di samping tempat tidur. "Ada yang ingin Mas bicarakan?" Lestari menatapku tanpa terkejut. "Aku sudah menduganya." "Duga apa?" "Tentang pekerjaan Mas." Aku sedikit terdiam, lalu tersenyum tipis. "Kamu benar." Lestari diam sejenak lalu berkata, "Bicaralah." Aku dengarkan. Aku menarik napas, lalu mulai bercerita. Tanpa sembunyi-sembunyi, tanpa berbelit-belit. Aku menceritakan pekerjaan asliku, posisiku di perusahaan, penghasilanku, dan alasanku memilih hidup sederhana selama 3 tahun ini. Aku juga menceritakan keputusanku memberikan kartu pada ibu, pemikiranku saat itu, dan harga dari keputusan itu. Lestari mendengarkan dari awal sampai akhir tanpa memotong. Ketika aku selesai, ia hanya bertanya satu hal, "Mas menyesal?" Aku berpikir sejenak. Menyesal, tapi bukan menyesal karena hidup sederhana. Aku menyesal karena tidak memberitahumu. Lestari mengangguk. "Aku juga tidak menyalahkanmu. Kalau aku di posisimu, mungkin aku juga akan berpikir begitu." Jawaban itu membuatku terkejut. "Kamu tidak merasa dibohongi?" "Tidak," Lestari berkata, "karena apa yang Mas berikan padaku selama 3 tahun ini nyata. Sedikit atau banyak, aku tetap melihat Mas berusaha untuk keluarga. Hanya saja, Mas tidak perlu menguji seperti itu." Aku menatap istriku, di dalam hati muncul perasaan campuran antara lega dan berat. Lega karena ia mengerti, berat karena aku tahu aku telah membiarkannya menderita tanpa alasan. "Mulai sekarang, kita akan hidup berbeda." Aku berkata, "Iya, tapi tidak perlu berlebihan." Lestari menjawab, "Cukup dan sewajarnya saja." Aku mengangguk, itu juga yang kupikirkan. Bibi Ratna yang duduk di samping mendengarkan semua percakapan kami tapi tidak ikut campur. Ia hanya menatap kami, sorot matanya tampak lebih tenang. Siang itu, aku menerima telepon dari kantor, "Mas Baskara." "Kama, keadaan sudah membaik, sudah lebih baik Mas. Saya sudah atur kutimu beberapa hari lagi, tapi ada beberapa hal yang butuh konfirmasi darimu dari jarak jauh." Bisa. "Soal rekening, pihak bank sudah selesaikan tahap awal. Cek emailmu, tanda tangani konfirmasinya dan selesai." Saya mengerti. Menutup telepon, aku membuka email, membaca setiap barisnya. Prosedur ini tidak sulit bagiku, tapi kali ini aku melakukannya dengan perasaan yang berbeda, bukan lagi sekadar mengelola uang, tapi membangun kembali batasan untuk hidupku. Sore itu, Gilang tidak datang lagi. Aku juga tidak meneleponnya. Ada jurang yang butuh waktu untuk dijembatani. Tidak bisa hanya dengan beberapa patah kata. Sekitar pukul 4 sore, ibuku mengirim pesan lagi. "Kamu ada waktu, ibu mau jenguk Lestari." Aku menatap pesan itu, berpikir sejenak, lalu membalas. "Lestari sedang istirahat, besok saja, Bu." Beberapa saat kemudian, ibuku membalas. "Iya, ibu mengerti." Tidak ada kalimat tambahan. Aku menyimpan ponselku, menoleh menatap Lestari. Ia sedang tidur.
Wajahnya sudah tidak sepucat sebelumnya. Bibi Ratna duduk di sampingnya, masih menggenggam tangan putrinya. Aku berdiri dan berjalan ke koridor. Sinar senja menembus jendela kaca, memanjangkan bayangan di lantai keramik. Aku berdiri di sana melihat orang-orang berlalu lalang. Hatiku tidak lagi sekacau beberapa hari lalu. Ada hal-hal yang sebelum terjadi, kita pikir bisa kita pertahankan selamanya. Tapi begitu terjadi, baru kita sadar bahwa mempertahankan dengan cara yang salah hanya akan memperpanjang kesalahan. Aku tidak menyalahkan ibu, juga tidak menyalahkan Gilang. Setiap orang punya cara berpikirnya masing-masing. Hanya saja, mulai sekarang, aku tidak bisa membiarkan cara berpikir mereka mendikte hidupku. Aku kembali ke kamar, duduk di samping Lestari. Melihatnya, aku tahu aku telah memilih dengan benar. Di luar, hari mulai gelap. 1 hari lagi berlalu, tidak ada lagi kepanikan seperti malam pertama, tapi juga tidak ada lagi kepolosan seperti sebelumnya. Semuanya perlahan memasuki jalur yang baru, dan kali ini, akulah yang secara sadar melangkah ke dalamnya. Pagi di hari kelima sejak Lestari masuk rumah sakit, suasana di kamar perawatan sudah sangat berbeda. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi langkah kaki tergesa-gesa seperti hari-hari awal. Semuanya melambat, lebih teratur, seperti denyut nadi seseorang yang baru saja melewati demam tinggi. Lestari hari ini sudah bisa duduk lebih lama, wajahnya masih pucat, tapi matanya sudah lebih berbinar. Ketika aku masuk setelah dari ruang perawatan bayi, ia sedang melihat ke jendela, di mana ada secuil langit biru di antara 2 gedung. "Mas sudah dari bawah?" Lestari bertanya. "Iya, hari ini dokter izinkan kamu masuk untuk lihat dari dekat." Ia menoleh cepat, matanya membelalak. "Beneran, Mas?" Aku mengangguk. "Tapi harus pakai baju pelindung, dan hanya bisa berdiri di dekatnya." Lestari tidak berkata apa-apa lagi, hanya menggigit bibirnya. Aku tahu itu caranya menahan emosi. Perempuan yang telah melewati maut, tapi saat mendengar kabar bisa melihat anaknya lebih dekat, masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya seperti anak kecil. Sekitar 1 jam kemudian, perawat datang memberikan arahan. Aku membantu Lestari berdiri, langkahnya perlahan. Setiap langkah masih terasa sakit, tapi ia tidak mengeluh. Bibi Ratna mendampinginya, tangannya selalu siap menopang. Sampai di depan ruang perawatan bayi, Lestari berhenti di depan pintu kaca, menarik napas dalam-dalam seolah mengumpulkan ketenangan. Setelah itu, kami mengenakan pakaian pelindung dan masuk ke area dekat inkubator. Berdiri di depan anak kami, Lestari tidak berkata apa-apa, hanya menatap sangat lama. Aku berdiri di sampingnya, tidak berani mengganggu. Di sorot matanya, aku melihat berbagai macam emosi bercampur aduk, lega, kasihan, syukur, dan sedikit rasa bersalah. "Anak kita," ia berbisik, "iya, kecil sekali." Aku tidak tahu harus berkata apa. Bayi itu memang mungil, tapi ia adalah segalanya bagi kami saat ini. Lestari mengangkat tangannya, tapi kemudian berhenti di udara. Perawat mengingatkan dengan lembut, "Belum boleh disentuh ya, Bu." Ia mengangguk, menurunkan tangannya, tapi matanya tidak pernah lepas dari anaknya. "Kamu harus cepat sehat ya, Nak," ia berkata sangat pelan. Aku berdiri di sana mendengar setiap katanya dan hatiku terasa berat. Ada kata-kata yang tidak butuh jawaban, tapi punya kekuatan yang sangat besar. Setelah beberapa menit, perawat mengingatkan kami untuk keluar demi menjaga prosedur. Lestari berbalik, tapi masih menoleh sekali lagi. Dalam perjalanan kembali ke kamar, ia tidak berkata apa-apa. Baru setelah duduk di tempat tidur, Lestari menghela napas panjang. "Mas." "Iya, aku merasa beruntung." Aku menatap istriku. "Beruntung? Karena kami berdua selamat." Aku mengangguk. "Iya." Beberapa saat kemudian, Lestari melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Untung juga kejadian itu terjadi. Aku mengerti ia merujuk pada masalah antara aku dan ibuku. Kalau tidak, mungkin kita masih akan hidup seperti dulu tanpa tahu apa yang kurang." Aku tidak langsung menjawab. Kata-kata itu juga sudah kupikirkan. Ada hal-hal yang harus hilang sedikit baru kita bisa melihat sisanya dengan lebih jelas. Aku berkata. Lestari mengangguk pelan.
Siang itu, ibuku datang. Ia tidak memberitahu lebih dulu, hanya menelepon saat sudah di bawah gerbang rumah sakit. "Kama, ibu sudah sampai, tolong jemput." Aku turun dan melihat ibuku berdiri di tempat yang sama seperti kemarin. Tapi kali ini ia tidak lagi membawa dompet kain, tangannya hanya membawa sekantong kecil buah. "Anak itu bagaimana?" Ibu bertanya begitu melihatku. "Sudah lebih baik, Bu. Ayo naik." Ia mengangguk, mengikutiku, langkahnya lebih lambat dari biasanya. Saat masuk ke kamar, Lestari sedang duduk bersandar. Melihat ibuku, ia sedikit terkejut, lalu menyapa. "Selamat siang, Bu." Ibuku berhenti sejenak, lalu melangkah lebih dekat. "Iya. Sudah baik kan?" "Sudah jauh lebih baik, Bu." Suasana di kamar terasa sedikit canggung. Bibi Ratna berdiri, menyapa ibuku, lalu menyingkir. Ibuku meletakkan kantong buah di meja, lalu duduk di kursi. Ibu tidak tahu mau beli apa, jadi beli buah saja. "Iya, Bu. Ini saja sudah lebih dari cukup." Lestari menjawab. Jawaban istrinya sangat lembut, tidak ada nada menyalahkan sedikit pun. Aku melihatnya dan hatiku terasa hangat sekaligus pilu. Beberapa saat kemudian, ibuku bertanya, "Bayinya bagaimana?" "Sudah lebih baik, Bu. Tadi pagi saya sudah turun menjenguk." Lestari berkata. Ibuku mengangguk, matanya menatap lantai seolah sedang memikirkan sesuatu. Suasana kembali hening. Aku berdiri di samping, tidak ikut campur. Aku tahu ada jeda hening yang diperlukan agar orang bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, ibuku menoleh ke Lestari, suaranya lebih pelan. "Malam itu, ibu tidak tahu kalau kondisimu segawat itu." Lestari menatapnya, lalu berkata, "Sudah lewat, Bu." Tidak menyalahkan, tidak mengungkit, hanya satu kalimat sederhana. Ibuku meremas tangannya di atas lutut. "Ibu minta maaf." Kalimat itu sangat pelan tapi jelas. Seluruh ruangan hening. Aku menatap ibuku, lalu menatap Lestari. Aku tidak tahu apa yang kunanti, tapi saat kalimat itu diucapkan, aku merasa ada sesuatu yang terlepas dari hatiku. Lestari tidak langsung menjawab. Ia menatap ibuku sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya, Bu, tidak apa-apa. Bukan memaafkan sepenuhnya, juga bukan melupakan. Tapi itu adalah cara Lestari, lembut, dan tidak memperkeruh suasana." Ibuku menghela napas seolah baru saja melepaskan beban berat. "Kamu istirahat, jangan banyak bicara." Ia berkata. Suaranya sudah lebih lembut. Pertemuan itu tidak berlangsung lama. Ibuku duduk sebentar lagi, menanyakan beberapa hal tentang kesehatan, lalu berdiri. "Ya sudah, Ibu pulang dulu, besok Ibu ke sini lagi." "Ya, Bu." Aku mengantar ibuku keluar. Sampai di gerbang, ia berhenti. "Kama." "Iya, Bu, Ibu tidak akan ikut campur lagi urusan uangmu." Aku menatapnya, tidak berkata apa-apa. "Tapi Ibu tetap ibumu, aku tahu. Ibu hanya berharap kamu tidak menjauhi Ibu." Aku mengangguk. "Aku tidak akan menjauh, hanya saja aku harus hidup dengan benar." Ibu menatapku, lalu mengangguk pelan. "Iya." Ia berbalik pergi. Aku berdiri sejenak, menatap punggungnya yang menjauh. Tidak ada air mata, tidak ada pelukan, tidak ada janji besar. Tapi aku tahu hubungan ini telah memasuki fase yang berbeda, tidak lagi bergantung tapi juga tidak terputus. Aku kembali ke kamar. Lestari menatapku dan bertanya pelan. "Ibu sudah pulang, Mas?" "Iya." Ia mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Aku duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan istriku. Di luar, sinar matahari sore mulai turun. Semuanya terus berjalan, tidak ada yang terlalu berbeda. Tapi di dalam hatiku, sebagian telah tertata kembali, dan kali ini aku tahu aku sedang berjalan ke arah yang benar. Hari-hari berikutnya berlalu perlahan tapi pasti, seperti aliran air setelah melewati jeram. Tidak ada lagi kepanikan, tidak ada lagi panggilan telepon bertubi-tubi. Yang ada hanyalah rutinitas yang berulang. Pagi menjenguk anak, siang menemani Lestari, sore mengurus administrasi, malam duduk diam menatap ibu dan anak yang tertidur. Hari ke-7, dokter memberikan kabar yang kunantikan sejak hari pertama. Bayinya sudah stabil,
Bisa keluar dari inkubator dalam 1 atau 2 hari lagi jika kondisinya terus seperti ini. Aku berdiri di depan dokter, mendengar setiap katanya seperti tidak percaya. Seminggu yang lalu, semuanya masih menggantung antara hidup dan mati. Sekarang, 2 kata sudah stabil terdengar seperti sebuah keajaiban. Terima kasih, dok, aku berkata dengan suara sedikit serak. Ketika aku kembali ke kamar, Lestari sedang duduk sementara Bibi Ratna mengupas apel. Melihatku masuk, Lestari langsung bertanya, "Gimana, Mas? Dokter bilang anak kita bisa segera keluar dari inkubator." Lestari terdiam, lalu air matanya mengalir. Bukan tangisan keras, tapi air mata yang jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lama ditahan dan baru sekarang punya kesempatan untuk tumpah. "Beneran, Mas?" "Iya, kalau semuanya terus membaik." Lestari menutup mulutnya dengan tangan, bahunya bergetar. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Sudah lewat," aku berkata. Bibi Ratna memalingkan wajah, menyeka air matanya. Perempuan yang seumur hidupnya tegar, baru saat ini membiarkan dirinya rapuh. Sore itu, ibuku datang lagi. Kali ini ia tidak lagi berdiri di gerbang, tapi langsung naik ke kamar. Saat masuk, ia menatap Lestari sejenak lalu bertanya, "Hari ini sudah lebih baik?" "Sudah, Bu." "Ibu dengar bayinya mau keluar?" "Iya, dok, dokter bilang begitu." Ibuku mengangguk, sorot matanya lebih hangat dari sebelumnya. "Syukurlah, kalau begitu." Ia duduk di kursi, tidak lagi canggung seperti pertama kali, tapi juga belum sepenuhnya santai. Ada jarak yang meskipun sudah menyusut, masih menyisakan garis tipis. Beberapa saat kemudian, ia menoleh padaku, "Kama, ikut ibu keluar sebentar." Aku menatap Lestari, ia mengangguk pelan. Aku mengikuti ibuku ke koridor. Kami berdiri di dekat jendela, di mana cahaya sore menerpa, menciptakan area terang yang hangat di lantai keramik. "Ibu mau bicara sesuatu." Ia memulai dengan suara pelan. "Iya, Bu." Ibu sudah bicara dengan Gilang. Aku diam. Dia tidak jadi beli mobil. Aku sedikit terkejut tapi tidak berkomentar. Ibu bilang, kalau mau usaha, harus usaha sendiri, jangan mengandalkan uang kakaknya. Aku menatap ibuku, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihatnya mengatakan itu dengan tegas. Dia protes? Aku bertanya. Awalnya iya, tapi akhirnya diam juga. Ibu menghela napas. Ibu yang salah sudah memanjakannya. Aku tidak menyangkal, tapi juga tidak menyalahkan lebih jauh. Ibu sudah bilang padanya, mulai sekarang urus diri masing-masing. Kakak beradik saling bantu kalau perlu, tapi tidak boleh bergantung. Mendengar kata-kata itu, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena uang, tapi karena ibuku sudah mulai mengubah cara berpikirnya. Ibu tidak mau kehilangan kalian berdua. Ia berkata pelan. Aku menatap keluar jendela, tidak langsung menjawab. Aku juga tidak mau kehilangan ibu. Hening sejenak. Tapi aku harus menjaga keluargaku lebih dulu. Ibu mengangguk, ibu mengerti. Jawaban singkat, tapi kali ini aku percaya ia benar-benar mengerti. Soal pekerjaanmu, ibu melanjutkan. Ibu tidak akan bertanya lagi. Kamu putuskan sendiri. Iya, Bu, asalkan kamu hidup baik-baik dengan istrimu, dengan anakmu, itu sudah cukup. Aku menoleh menatap ibuku. Kalimat itu sederhana, tapi sesuai dengan apa yang sedang kutuju. Aku akan melakukannya, Bu. Ibu mengangguk, lalu masuk ke kamar lebih dulu. Aku berdiri sejenak, lalu mengikutinya. Di dalam kamar, suasananya sudah berbeda. Lestari sedang bicara dengan Bibi Ratna. Melihat ibuku masuk, ia tersenyum tipis. Ibuku duduk, tidak ada lagi jarak yang kentara seperti sebelumnya. "Besok kalau dokter izinkan, ibu mau lihat cucu ibu sebentar." Ia berkata. "Boleh, Bu." Lestari menjawab. Aku berdiri memandangi ketiga perempuan di ruangan itu, masing-masing dengan posisi dan perannya, tapi punya satu kesamaan. Mereka semua adalah orang yang harus kulindungi dengan cara yang berbeda. Malam itu, setelah semua orang pulang, aku duduk sendirian di dekat jendela. Lampu di halaman masih kuning seperti setiap malam, tapi hatiku tidak lagi seberat sebelumnya.
Ponselku bergetar. Pesan dari Gilang. Mas, aku minta maaf. Hanya 4 kata. Aku membacanya, dan tidak langsung membalas. Bukan karena aku ingin mempersulit, tapi karena aku tahu perubahan seperti ini butuh waktu untuk dibuktikan. Beberapa saat kemudian, aku membalas. Yang penting kamu mengerti. Tidak panjang, tidak menyalahkan. Aku menyimpan ponselku dan melihat keluar. Hidup tidak selalu jelas dari awal. Ada hal-hal yang harus melewati sebuah krisis, sebuah benturan yang cukup besar, untuk menunjukkan sifat aslinya. Dan ketika sudah terlihat, yang penting bukan menyalahkan siapapun, tapi bagaimana kita memilih untuk hidup setelahnya. Aku kembali menatap Lestari, ia sedang tidur, wajahnya terlihat sangat damai, dibandingkan hari-hari awal. Aku mendekat, menyelimutinya, lalu duduk di samping tempat tidur. Seminggu yang lalu, aku berdiri di luar ruang operasi dengan tangan hampa dan kepercayaan yang retak. Sekarang, aku duduk di sini, melihat keluarga kecilku perlahan pulih, dan tahu bahwa semuanya telah berubah. Tidak semuanya sempurna, tapi setidaknya, semuanya berjalan ke arah yang benar. Hari ke-9, dokter secara resmi memberitahukan kabar yang selama ini kami nantikan dengan cemas sekaligus penuh harap. Anakku dipindahkan keluar dari inkubator. Saat perawat membawa bayi mungil itu dari ruang perawatan intensif dan meletakkannya di pelukan Lestari, aku yang berdiri tepat di sampingnya merasa seperti sedang menyaksikan adegan dari kejauhan. Bayi mungil itu terbungkus selimut putih, matanya masih terpejam, mulutnya bergerak-gerak seolah mencari kehangatan. Lestari memeluk anaknya dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena lemah, tapi karena emosi yang meluap. "Mas, anak kita." Ia berkata dengan suara tercekat. "Iya, anak kita sudah di sini." Aku tidak bisa menahan diri untuk menyentuh pipinya, kulitnya lembut dan hangat. Kehangatan itu mengingatkanku pada malam pertama, pada tangan Lestari yang dingin dalam genggamanku di luar ruang operasi. Sebuah lingkaran telah tertutup, tidak sempurna, tapi cukup untuk membuatku merasa telah melewati bagian tersulit. Bibi Ratna berdiri di samping, matanya merah, terus mengelus punggung Lestari, peluk yang erat. "Nak, jangan gemetar." Lestari mengangguk, memeluk anaknya lebih dekat. Bayi itu bergerak sedikit, lalu kembali tenang. Seluruh ruangan hening. Ada momen-momen di mana kata-kata hanya akan mengurangi makna. Siang itu, ibuku juga datang. Saat masuk dan melihat Lestari menggendong cucunya, ia berhenti sejenak, matanya tertuju pada bayi itu lebih lama dari biasanya. "Boleh ibu coba gendong?" Ia bertanya. Suaranya tidak lagi kaku. Lestari menatapku sejenak, lalu mengangguk pelan. "Silakan, Bu." Aku mengambil bayi itu dari tangan Lestari dan memberikannya pada ibuku. Ia menerimanya dengan sangat perlahan, kedua tangannya menopang dengan hati-hati seolah takut bayi itu akan terlepas. Bayi mungil itu terlihat semakin kecil di pelukannya. Kecil sekali. Ibuku berkata, suaranya melembut. "Iya, Bu, karena lahir prematur." Lestari menjawab. Ibuku tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap cucunya. Beberapa saat kemudian, ia mengulurkan tangan, mengelus dahi si kecil dengan gerakan yang sangat lembut, sangat berbeda dari sikapnya yang biasa, mirip Kama waktu kecil. Ia berkata, aku yang berdiri di sampingnya tidak bereaksi. Bukan karena tidak peduli, tapi karena aku sadar kalimat seperti itu tidak lagi punya makna yang sama. Itu hanya sebuah pengakuan, bukan lagi tali pengikat. Beberapa saat kemudian, ibu mengembalikan bayi itu pada Lestari. "Jaga baik-baik." "Iya, Bu." Ibu duduk di kursi tanpa berkata apa-apa lagi. Suasana di kamar tidak lagi canggung, tapi juga belum sepenuhnya nyaman. Seperti permukaan air yang baru tenang setelah ombak, masih menyisakan riak-riak kecil. Sore harinya, dokter masuk untuk memeriksa dan memberikan instruksi lebih lanjut tentang perawatan bayi pasca inkubator. Tentang menjaga kehangatan, memantau napas, menyusui tepat waktu, dan menghindari infeksi. Aku mendengarkan dengan saksama, mencatat setiap detail. Kali ini aku tidak akan membiarkan diriku lengah sedikit pun. Setelah dokter pergi, aku menoleh ke Lestari. "Aku akan urus kamar perawatan pribadi untuk beberapa hari, biar kamu dan anak kita bisa lebih tenang sebelum pulang." Lestari menatapku. "Perlu, Mas?" "Perlu."
Kita tidak perlu berhemat dengan cara seperti itu lagi. Ia diam sejenak, lalu mengangguk. Iya, kalau Mas rasa itu yang terbaik, kalimat sederhana, tapi aku tahu itu adalah wujud kepercayaan. Sorenya aku mengurus administrasi pindah kamar. Saat menandatangani berkas, aku tidak lagi merasa harus menimbang setiap rupiah seperti dulu. Bukan karena aku boros, tapi karena aku tahu ada hal-hal yang tidak seharusnya dihemat. Ketika kembali ke kamar, aku melihat ibuku sedang bicara dengan Bibi Ratna. Mbak sudah capek beberapa hari ini. Ibuku berkata, tidak apa-apa, namanya juga anak sendiri. Bibi Ratna menjawab, nanti kalau mereka pulang, saya mau bantu-bantu sebentar. Aku yang berdiri di luar pintu sedikit terkejut. Bibi Ratna juga kaget. Sudahlah, Mbak, biar mereka urus sendiri. Apa tidak boleh saya ke sana? Saya juga mau dekat dengan cucu. Suara ibuku tidak tinggi tapi jelas. Aku masuk, keduanya menatapku lalu memalingkan muka. Lestari menatapku dengan sorot bertanya. Aku tidak berkata apa-apa, hanya mendekat dan merapikan selimut anakku. Malam itu, setelah pindah ke kamar baru, suasananya jauh lebih tenang. Tidak ada lagi suara orang lalu lalang. Tidak ada lagi cahaya lampu putih yang menyilaukan. Lampu kuning yang lebih redup menciptakan suasana yang hampir seperti di rumah. Lestari beristirahat, anak kami tidur di sampingnya. Aku duduk di sofa menatap mereka berdua, hatiku terasa tenang. Beberapa saat kemudian, Lestari bertanya, Mas pikir kita sebaiknya pulang ke rumah orang tua Mas untuk sementara? Aku menatapnya. Kamu mau begitu? Aku tidak mau. Tapi kupikir kalau ibu sudah berubah, kita juga harus memberinya kesempatan. Aku diam. Aku tidak lupa kejadian yang lalu. Lestari melanjutkan. Tapi aku juga tidak mau menyimpannya terus-menerus. Kalimat itu membuatku berpikir lama. Aku tidak akan memaksamu. Aku berkata, kalau kamu merasa nyaman, kita akan ke sana beberapa hari. Tapi kalau tidak, kita tinggal terpisah. Lestari mengangguk. Iya, kita lihat nanti saja. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku duduk memandangi anakku. Lalu Lestari. Dua orang terpenting dalam hidupku kini ada di hadapanku. Dalam damai, aku teringat malam pertama. Berdiri di luar ruang operasi dengan hati hampa. Dibandingkan saat itu, saat ini terasa seperti mimpi. Tapi aku tahu ini bukan akhir. Ini hanyalah sebuah transisi. Apa yang telah terjadi tidak bisa dihapus, tapi bisa mengubah cara kita melangkah ke depan. Aku berdiri, sedikit menutup tirai agar cahaya tidak mengenai wajah anakku. Ketika berbalik, aku melihat Lestari sudah tertidur. Tangannya masih diletakkan di atas tubuh si kecil. Aku duduk kembali, menghela napas panjang. Kali ini bukan karena lelah, tapi karena hatiku sudah lebih ringan. 3 hari kemudian, Lestari dan anak kami diizinkan pulang. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena ada urusan mendesak, tapi karena ada perasaan aneh di dalam hati, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan perjalanan panjang dan kini berdiri di persimpangan baru. Tidak ada lagi suara langkah kaki perawat di koridor. Tidak ada lagi aroma disinfektan yang menyengat. Semuanya telah kembali normal seperti pagi biasa. Lestari duduk di tempat tidur, menggendong anak kami. Matanya tidak pernah lepas dari si kecil. Bibi Ratna sedang melipat pakaian dan merapikan barang. Aku berdiri di pintu memandangi mereka bertiga. Hatiku terasa sangat damai. Mas sudah siap? Lestari bertanya. Sudah, tinggal selesaikan administrasi lalu kita pulang. Ia mengangguk, lalu menatap anaknya. Pulang ke rumah, pasti rasanya akan berbeda. Iya, tapi kita akan terbiasa. Aku berkata begitu, tapi dalam hati sudah punya rencana. Kami tidak akan langsung ke rumah orang tuaku, setidaknya belum. Aku butuh waktu agar semuanya stabil, agar Lestari pulih, agar anak kami beradaptasi, dan agar aku sendiri bisa menata kembali apa yang masih tersisa. Setelah menyelesaikan administrasi, aku menggendong anak kami ke mobil. Bayi mungil itu terasa begitu ringan di tanganku. Saking ringannya aku takut jika terlalu erat akan menyakitinya. Tapi justru keringanan itulah yang membuatku merasakan tanggung jawabku lebih jelas dari sebelumnya. Sampai di gerbang rumah sakit, aku melihat ibuku berdiri di sana.
Ia tidak memberitahu, hanya berdiri diam di sudut, membawa sebuah tas kecil. Melihat kami, ia mendekat. Sudah boleh pulang, ya? Iya, Bu. Ibu menatap bayi di gendonganku, sorot matanya melembut. Boleh ibu gendong sebentar? Aku menatap Lestari. Ia mengangguk pelan. Aku memberikan anakku pada ibu. Ia menerimanya. Kali ini tidak lagi canggung seperti hari-hari sebelumnya. Bayi itu bergerak sedikit, lalu kembali tenang. Pulanglah ke rumah ibu untuk beberapa hari. Ia berkata, nadanya bukan lagi perintah, tapi seperti sebuah permintaan. Aku diam sejenak, lalu berkata, iya, Bu, nanti akan kami atur. Untuk sementara, kami pulang ke kontrakan dulu. Ibu mengangguk tanpa protes. Oh, ya sudah. Nanti kalau butuh apa-apa, telepon ibu. Kalimat itu mungkin terdengar biasa bagi orang lain, tapi bagiku itu adalah perubahan yang sangat besar. Tidak lagi memaksakan, tidak lagi merasa berhak, tapi menunggu persetujuan. Aku mengambil kembali anakku, lalu bersama Lestari masuk ke mobil. Sebelum menutup pintu, aku menatap ibuku. Nanti aku telepon, Bu. Ia mengangguk. Mobil pun melaju. Dari kaca spion, aku melihat ibuku masih berdiri di sana, menatap kami. Perjalanan dari rumah sakit ke rumah tidaklah jauh, tapi hari itu terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi perasaan berat seperti saat membawa Lestari ke rumah sakit. Yang ada adalah kelegaan yang bercampur dengan tanggung jawab. Sampai di kontrakan, suasana yang akrab menyambut kami. Ruangan kecil, tempat tidur lama, dapur di sudut, semuanya masih sama tapi terasa tidak lagi sama. Aku meletakkan anakku di tempat tidur, mengalasi dengan kain lembut. Lestari duduk di sampingnya, melihat sekeliling, lalu berkata pelan, rumah kita kecil ya, Mas. Aku tersenyum. Iya, tapi ini rumah kita. Ia mengangguk tanpa berkata lebih. Sore itu, aku menelepon Mas Baskara, memberitahukan situasiku dan meminta penyesuaian pekerjaan. Aku tidak bisa lagi bolak-balik seperti dulu. Aku harus lebih dekat dengan keluargaku, setidaknya untuk sementara waktu. Saya mengerti. Mas Baskara berkata, kamu urus keluargamu saja. Urusan di kantor akan saya sesuaikan. Aku berterima kasih, lalu menutup telepon. Malam itu, setelah Lestari dan anak kami tertidur, aku duduk sendirian di dekat jendela. Di luar, gang kecil masih seramai biasanya. Suara motor, suara orang mengobrol, suara TV dari rumah tetangga. Suara-suara yang sangat biasa, tapi setelah berhari-hari di rumah sakit, aku merasakannya begitu dekat dan istimewa. Ponselku bergetar, pesan dari ibu. Kama, sudah sampai rumah? Sudah, Bu. Lestari dan bayinya baik-baik saja. Baik, Bu, hening sejenak. Ibu sudah masak sedikit, besok ibu antar. Iya, Bu. Aku tidak menolak, juga tidak langsung menerima. Hanya jawaban netral, tapi aku tahu itu adalah cara terbaik saat ini. Kamu istirahatlah. Ibu berkata. Iya, Bu. Aku menutup telepon, meletakkannya di meja. Melihat kembali beberapa hari terakhir, aku menyadari satu hal dengan sangat jelas. Ada hal-hal yang jika tidak terjadi, kita tidak akan pernah berubah. Dan ketika itu terjadi, sesakit apapun, itu adalah kesempatan untuk introspeksi. Dulu kupikir, bakti adalah mengalah, membiarkan ibu memutuskan, menjaga keharmonisan dengan cara apapun. Tapi aku sadar, bakti bukanlah mengorbankan keluarga kecilmu demi kedamaian palsu. Bakti yang sesungguhnya adalah hidup dengan baik, tidak melakukan hal yang salah, dan tidak membiarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu menderita. Aku juga pernah berpikir, menyembunyikan kemampuanku untuk menguji orang lain adalah cara yang cerdas. Tapi harga dari ujian itu terkadang adalah sesuatu yang tidak sanggup kita bayar. Aku menatap Lestari, lalu anakku. Dua orang ini tidak butuh ujianku, mereka butuh kejelasanku. Aku berdiri, merapikan selimut anakku, lalu kembali duduk. Angin sepoi-sepoi masuk melalui jendela, membawa aroma malam yang akrab. Kehidupan di depan pasti masih akan penuh tantangan. Ibuku mungkin sesekali akan kembali ke pemikiran lamanya, Gilang mungkin masih akan ada gesekan, pekerjaanku juga harus disesuaikan. Tapi kali ini aku tidak lagi takut,
karena aku tahu di mana aku harus berdiri. Seorang laki-laki yang sudah punya istri dan anak, tumpuannya bukan lagi tempat ia dilahirkan, tapi tempat yang ia bangun. Dan sejak malam itu, aku paham, keluarga bukanlah tempat di mana kita selalu benar, tapi tempat di mana kita harus tahu apa yang perlu dipertahankan dan apa yang harus dilepaskan. Aku mematikan lampu, berbaring di samping istri dan anakku. Di luar, kehidupan terus berjalan seperti biasa. Tapi bagiku, semuanya sudah berbeda, tidak lagi penuh gejolak, tapi sangat jelas. Ada kisah-kisah yang tidak butuh klimaks besar, tapi cukup dalam untuk diingat selamanya. Malam itu, ketika Kama berdiri di luar ruang operasi dengan tangan hampa, mungkin ia tidak pernah menyangka bahwa yang hilang darinya bukanlah uang, melainkan sebuah kepercayaan, dan apa yang berhasil ia pertahankan bukanlah pengorbanan, melainkan keluarganya sendiri. Orang sering berpikir bakti adalah tentang kesabaran, diam, dan menerima. Tapi terkadang, diam terlalu lama justru membuat orang yang kita cintai harus membayar harganya. Kama bukanlah anak yang durhaka. Ia hanyalah seorang pria yang pada akhirnya mengerti bahwa ketika sudah memiliki istri dan anak, tumpuannya bukan lagi tempat ia dilahirkan, melainkan tempat yang sedang ia bangun. Ada hal-hal yang jika tidak terjadi, tidak akan pernah kita sadari. Tidak sadar siapa yang tulus, siapa yang abai. Tidak sadar mana batas yang harus dijaga, dan tidak sadar sudah berapa lama kita tanpa sengaja membiarkan orang di samping kita menderita. Lestari tidak menyalahkan, ibu mertuanya tidak menuntut, dan justru keheningan itulah yang menyadarkan Kama. Keluarga bukanlah tempat tentang benar dan salah secara mutlak, melainkan tempat di mana kita harus tahu apa yang perlu dipertahankan dan apa yang harus dilepaskan. Terkadang, menjadi dewasa bukanlah tentang memiliki lebih banyak, melainkan tentang berani melepaskan apa yang tidak lagi sesuai. Dan jika Anda mendengar kisah ini, ingatlah satu hal yang sangat sederhana. Jangan menunggu sampai kehilangan untuk menyadari siapa yang paling berharga, karena ada hal-hal yang sekali terlambat, seumur hidup pun tidak akan bisa kembali lagi.